他加入了妖力，夺取了神石，自行魔偶。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan bahas dongeng series The Daily Life of the Immortal King. Pada minggu lalu, Chen Chao telah terpengaruh sihir iblis yang dilontarkan Suda kepada dirinya. Sudah melakukan hal itu untuk mengumpulkan energi spiritual demi mengobati gurunya yang ternyata adalah Master Iblis. Teman-temannya mencoba untuk membantu Chen Chao, namun mereka tidak kunjung berhasil karena Chen Chao ini sudah terjebak terlalu dalam. Bahkan sihir adik imut milik Surong tidak mampu untuk membendung suara-suara imut dari Suda. Karena Chen Chao tidak kunjung sadar, ayahnya pun datang untuk membawa anaknya pulang. Namun Chen Chao yang sudah tergila-gila dengan Suda memilih untuk masuk ke dalam dunia dua dimensi menggunakan teknik pemisah jiwa. Tapi Chen Chao tidak tahu bahwa Suda yang selama ini dia lihat hanyalah tampilan palsu. Dia yang berada di sana pun sangat terkejut dengan penampilan Suda yang asli. Sudah berusaha untuk menangkap jiwa Chen Chao, namun untung saja Wang Ling berhasil menyelamatkan Chen Chao dan menghajar Suda. Setelah dari sana, berita penggeledahan tempat Suda pun muncul, dan di sana juga ada berita tentang kebangkrutan keluarga Surong. Nah, di sini kita lalu dibawa sebelum rumah Surong disita oleh pihak bank. Terlihat ayahnya berusaha untuk mencari bantuan dari teman-temannya demi melunasi hutang-hutang mereka. Namun tidak ada satupun temannya yang ingin membantu di saat dirinya terpuruk ini. Di sini Surong hanya bisa melihat saja karena dirinya tidak tahu harus berbuat apa. Tidak begitu lama, pihak pasukan Xianjiang mewakili pengadilan untuk menyita rumah ini. Nah, kita pun diperlihatkan dengan seseorang yang misterius, yang sepertinya dia ini berkaitan dengan kejadian yang menimpa keluarga Surong. Sebelum lanjut, kita memiliki pendapat bahwa sepertinya leluhur Surong adalah kera sakti atau sering dipanggil sebagai Sun Gokong. Tapi ini hanyalah pendapat dari kita karena cincin kepala ayahnya sangat mirip dengan milik Sun Wukong. Ditambah cara bicara ayahnya juga sangat mirip. Lanjut, setelah beberapa hari kemudian, Wang Ling dan teman-temannya ingin menjenguk Surong, yang mana mereka itu kembali ke kampung halamannya yang adalah Gunung Huago, dan ini meyakinkan kita bahwa leluhur Surong memang adalah Sun Gokong. Mereka sempat bingung bagaimana mencari keberadaan dari Surong. Tapi tidak begitu lama, Surong pun datang dengan penampilan barunya. Gua bingung bagaimana mungkin dengan bangkrutnya keluarga Su mereka itu langsung miskin dan kembali ke zaman batu. Surong memberitahu bahwa harta keluarganya sudah digadaikan dan hanya tempat inilah yang tersisa. Surong juga menjelaskan bagaimana keluarga mereka bisa bangkrut. Grup tirai air gua yang ada perusahaan farmasi sangat tergantung dengan kumpul peri untuk membuat obat-obatan. Tapi karena kekuatan psionik bumi turun menyebabkan kumpul peri tidak bisa dipanen. Ayahnya meminta Surong untuk tidak terlalu khawatir karena dulu keluarga mereka pernah berada di dalam kondisi ini. Ayahnya itu yakin mereka bisa melewati krisis ini dan jikapun mereka tidak bisa menanam rumput peri, mereka itu tinggal melakukan pekerjaan lain. Mendengar perkataan ayah Surong, Chen Chao memberikan sebutan yang adalah semangat lebah bekerja. Di sisi lain, keluarga Tang sangat senang karena keluarga Sun telah bangkrut. Apalagi kedua keluarga ini telah lama bermusuhan. Keberhasilan membuat keluarga Sun bangkrut ternyata adalah ulah dari keluarga Tang yang dibantu oleh klan iblis bernama Risman. Dia memanfaatkan kekuatan psionik bumi yang menurun untuk mempengaruhi pemegang saham supaya bisa menjual saham mereka. Akibat hal itu menyebabkan harga saham keluarga Sun menurun dengan cepat. Tapi Risman meminta mereka untuk tidak puas dulu karena keluarga Sun masih memiliki Gunung Huagu. Dia pun meminta keluarga Tan untuk menjalankan rencana mereka selanjutnya. Kembali kepada Surong, di sana ayahnya terus menceritakan tentang sejarah perusahaannya. Sedangkan di sebelah lain, Wang Ling menemui Surong dan menanyakan apa yang sedang dia lamunkan. Surong memberitahu bahwa sebenarnya gua ini memiliki air terjun yang berisikan energi spiritual yang sangat murni. Namun entah kenapa kini sumber air pun menghilang dan kolam pun hampir mengering. Akibat sumber air yang menghilang menyebabkan nadi spiritual Gunung Huago menjadi rusak. Di sini Wang Ling mencoba untuk memberikan bantuan, namun Surong menolak karena dia itu ingin mengandalkan dirinya sendiri. Mendengar perkataannya, Wang Ling maupun teman-temannya tidak bisa melakukan apapun, dan mereka pun pergi dari tempat Surong. Nah, di perjalanan mereka bertemu dengan sebuah mobil yang sepertinya Wang Ling tahu siapa pemilik mobil tersebut. Di perjalanan, mereka yang sempat khawatir kepada Surong menjadi sedikit lega karena keluarga Sun tidak larut ke dalam kesedihan. Namun di sana juga muncullah sebuah berita mengenai perusahaan Tang yang ingin mengakuisisi perusahaan milik keluarga Sun. Kesepakatan akan diadakan di Gunung Huago dan di sana juga para pewaris dari dua belah pihak keluarga akan menandatangani sumpah darah.
Sumpah darah yang dimaksud di sini kemungkinan dimaksudkan untuk menjalin persaudaraan atau lebih ekstrimnya lagi adalah pertunangan. Tapi ini hanyalah pendapat kita karena Mimin juga kurang tahu apa itu sumpah darah. Lanjut, mendengar berita itu membuat mereka terkejut dan bingung bagaimana hal ini bisa terjadi. Wang Ling lalu membahas tentang mobil yang hampir saja menabrak mereka yang ternyata dia sudah tahu mobil itu adalah milik keluarga Tang. Mereka menebak bahwa keluarga Tang memaksa Surong untuk menyetujui kesepakatan ini. Tidak ingin hal buruk terjadi kepada Surong, mereka pun memutuskan untuk kembali ke Gunung Huago. Di sana terlihat banyak para undangan yang menghadiri acara ini. Ayah Tang berencana untuk menebang semua pohon dan menanam daun bawang peri. Ayah Sun tentu menolak hal itu, namun Ayah Tang menjelaskan bahwa daun peri sangatlah menguntungkan dibandingkan rumput peri. Namun tentu saja ada resikonya, yang mana daun bawang peri sangat banyak menyerap energi spiritual. Tapi Ayah Tang tidak mempedulikan hal itu dan hanya mempedulikan keuntungannya saja. Di sisi lain, Xiaobi merasakan kedatangan dari Wang Ling dan yang lainnya. Mereka disambut oleh Ling Fei, yang mana dia ini berencana untuk membalaskan kekalahannya di dalam kompetisi 9 sekolah. Tentu saja mereka tidak diam begitu saja dan segera menyerang Ling Fei. Sedangkan di sebelah lain, acara pun sudah dibuka oleh Ayah Tang. Dan dia ini berbicara sangat sopan supaya para tamu tidak tahu niat busuknya kepada keluarga Sun. Kembali kepada Wang Ling, di sana pertarungan masih terjadi, namun Chen Chou dan Gou Huo terjebak oleh jaring Xiaobi. Untung saja di sini Lin berhasil membebaskan mereka menggunakan pedang rohnya. Nah, tepat di sini juga teman-teman Tang mengetahui Wang Ling sudah tidak ada, yang mana dia itu pergi terlebih dahulu untuk menyelamatkan Surong. Kembali ke acara, di sini sumpah darah pun sudah dimulai, yang mana kini hanya giliran Surong saja yang memberikan sumpahnya. Tapi untuk saja Wang Ling datang tepat waktu untuk membawa Surong pergi. Tidak begitu lama, teman-temannya pun sampai dan mereka senang karena Wang Ling berhasil membawa Surong kembali. Tapi di saat itu juga ayahnya pun menahan kepergian Surong dan membuat Surong harus melepaskan tangan Wang Ling. Tentu saja hal ini membuat mereka bingung dengan apa yang telah terjadi. Surong pun menjelaskan bagaimana hal ini bisa terjadi. Di saat mereka pulang, keluarga Tang menemui mereka untuk memberitahu bahwa kedatangan kemari adalah untuk menyuntikkan modal kepada mereka. Tapi syaratnya adalah Surong harus menandatangani sumpah darah dengan anaknya. Awalnya Surong merasa ayah dan ibunya akan menolak hal itu, tapi tanpa diduga ayah dan ibunya malah ingin Surong menerima syarat ini. Surong sangat bingung karena harusnya mereka akan bekerja keras sesuai ajaran leluhur mereka. Namun nyatanya ayah dan ibunya memilih untuk mengorbankan masa depan Surong. Ayahnya menjelaskan mereka melakukan hal ini karena bukan mereka bertiga saja yang kesusahan, tapi semua keluarga Sun juga ikut menderita. Mendengar hal itu, Surong pun tidak punya pilihan lain dan menerima keputusan ini. Karena bagaimanapun, dia ini adalah pewaris keluarga Sun. Sebenarnya, keluarga besar Sun tidak tahu bahwa Surong telah mengorbankan dirinya. Keluarga Tang pun mengejek kedatangan Wang Ling dan yang lainnya. Setelah mendengar perkataan Surong tadi, membuat Wang Ling patah hati. Nah, di saat mereka pulang, Wang Ling merasakan sesuatu di kolam, dan di sana juga dia pun menarik benda itu yang ternyata berisikan iblis cacing bintang. Makhluk itu adalah iblis kuno yang mampu menyerap nadi bumi. Dan penyebab nadi spiritual Gunung Huago mengering adalah karena makhluk ini. Makhluk itu ternyata dikendalikan oleh Risman. Walaupun sudah ketahuan, tapi Risman masih santai hingga dia pun menyadari bahwa energi spiritual yang selama ini dia kumpulkan mulai keluar. Wang Ling yang tidak ingin Surong menderita menggunakan kekuatannya dan meledakkan binatang itu berserta Risman. Nah, seketika harga saham keluarga Sun pun menaik dengan pesat. Tentu saja di saat mereka telah berhasil menghancurkan makhluk itu, Surong ini belum melanjutkan kontak darahnya. Dan dia pun melihat bahwa air terjun mereka telah kembali. Ayah Tang mencoba untuk mengalihkan topik pembicaraan, namun di saat itu juga harga saham mereka menurun, sedangkan saham keluarga Sun menaik dengan pesat. Saat itu juga, Joey pun datang untuk menangkap keluarga Tang karena mereka itu telah bekerja sama dengan iblis. Di sini teman-temannya pun merasa lega karena mereka telah berhasil menyelamatkan Surong. Setelah kejadian itu, beberapa hari pun telah berlalu. Di sini kita dibawa ke konferensi seni pedang roh Songhai. Acara itu mengundang para siswa dari daerah Songhai untuk menampilkan seni pedang roh mereka. Sebelum acara dimulai, Beastasian mengundang 4 guru pedang roh untuk menjadi juri di acara ini.
Yang pertama adalah Joey yang terkenal sebagai pahlawan dan sekaligus ada kapten dari tim Xianjiang. Yang kedua ada Guru Shi, yang mana dia itu ada kepala sekolah Wusiju. Dua juri lainnya ada Ling Yuan dan Hanser. Mereka berdua sangat terkenal dengan menampilkan kombinasi tarian pedang. Mereka ini merasa pedang roh tidak hanya bisa digunakan untuk bertarung saja, melainkan juga bisa menghasilkan seni yang indah. Untuk memeriahkan acara ini, Bisa Xion menyiapkan sebuah hadiah yang berupa tiket Benteng Tianhuan kepada para penonton setia mereka. Tidak begitu lama, acara pun dimulai, yang mana penampilan pertama adalah Surong. Nah, di sini ternyata Risman masih hidup dan dia itu sepertinya memiliki sebuah rencana. Kembali kepada Surong, dia ini memperkenalkan dirinya kepada juri. Namun di sini si malah mengejek Surong dan menanyakan apa yang ingin dia tampilkan. Karena bagaimanapun pedang roh milik Surong sudah mati. Surong membenarkan hal itu dan kedatangannya kemari untuk menantang dirinya sendiri dan akan menunjukkan tarian putaran Ohai yang adalah ilmu pusaka dari keluarga Sun. Awalnya Surong menampilkan tarian pedang roh dengan sempurna dan membuat para juri takjub. Tapi Risman mengganggu penampilannya dan hal ini disadari oleh Wang Ling. Guru Wang Ju yang menyadari akan ada masalah segera melindungi Shi dan membuat Liu merasa cemburu. Pedangnya yang tidak terkendali hampir saja membuat Surong terluka. Joe yang tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya memarahi Surong dan mengakibatkan orang-orang yang menonton acara ini juga ikut menyalahkan Surong. Surong yang sedih meninggalkan panggung dan di sini Lin dan Wang Ling mencoba untuk menghiburnya. Wang Ling juga memberitahu bahwa ini bukanlah kesalahan Surong. Di sisi lain, orang-orang di stasiun luar angkasa memberitahu Bisa Xion bahwa berkat kejadian tadi membuat acara mereka semakin banyak ditonton dan bahkan siaran langsung meningkat dengan cepat. Namun sepertinya inilah yang diinginkan oleh Risman. Kembali kepada Wang Ling, di sini dia kesal setelah melihat komentar buruk yang diberikan untuk Surong. Tidak begitu lama, acara pun dilanjutkan dan kali ini yang tampil ada Chen Chao dan Gohua. Teman-temannya terkejut karena mereka tidak tahu bahwa Chen Chao dan Gohua akan tampil. Hanser menanyakan tujuan mereka untuk tampil di sini, yang ternyata mereka kemari untuk menunjukkan sesuatu yang baru, dan ini semua ditujukan kepada Surong. Mereka meminta maaf karena tidak bisa membantu masalah Surong kemarin. Dan sebagai gantinya, Chen Chao dan Gohua akan membuat sebuah pertunjukan untuk membuat Surong kembali tersenyum. Mereka itu akan menampilkan atraksi pedang tangan kosong. Shi kembali meremehkan, apalagi teknik itu sudah sangat lama. Namun Chen Chao menjelaskan bahwa kali ini sangat berbeda, apalagi dia akan menutup matanya. Nah, di sana juga Chen Chao pun mengeluarkan tubuh roh emasnya. Di sini Shi masih tidak menyukai sekolah Liu dan terus mengejek Chen Chao. Nah, di saat mereka mau melakukan pertunjukan, Risman kembali mengganggu dan menyebabkan penampilan Chen Chao gagal. Melihat temannya terluka, Gohua pun segera membawanya pergi dan memberitahu bahwa tadi adalah penampilan kepala besi. Wang Ling yang melihat tayangan ulang kembali merasakan sesuatu yang janggal. Dan sedangkan di stasiun luar angkasa, mereka melihat peningkatan penonton yang sangat banyak. Scene lalu berpindah kepada Risman, yang ternyata dia ini kembali mengumpulkan energi spiritual. Kembali ke acara, kali ini yang menunjukkan penampilan dari sekolah Wusiju yang diwakili oleh Xiaobei. Melihat pertunjukannya, membuat para juri takjub karena Xiaobei menggunakan ribuan pedang terbang. Shi menjelaskan bahwa karena zaman sudah maju, jadi mereka pun memanfaatkan teknologi terkini dan menganggap metode lama sudah kuno. Perkataannya itu seolah-olah ditunjukkan untuk mengejek Surong. Di sini Gohua dan Chen Chao sudah kembali dan beruntungnya Chen Chao masih bisa bernapas. Dia ini meminta Surong untuk tidak khawatir kepada dirinya. Setelah penampilan Xiaobi, kini yang tampil ternyata ada Lin. Melihat Lin yang tidak memakai kacamata membuat mereka terkejut dengan kecantikannya. Bahkan para penonton juga memuji kecantikannya itu. Tidak begitu lama, Lin pun mulai menunjukkan aksinya. Pertunjukan yang ditampilkan Lin sangatlah menakjubkan dan bahkan mampu meningkatkan live streaming. Namun lagi-lagi Risman mengganggu pertunjukan sekolah Liu yang mana Lin tidak bisa memadamkan api yang dia keluarkan. Teman-temannya merasakan hal yang janggal, apalagi api semakin besar. Nah, di saat pohon mau tumbang, Surong pun segera menyelamatkan Lin. Tekad besar yang dikeluarkan oleh Surong kembali membangkitkan pedang rohnya.
Berkat bangkitnya Ohai, api pun berhasil dipadamkan dan Lin pun melanjutkan pertunjukannya dan berkombinasi dengan Surong. Pertunjukan mereka pun membuat para penonton takjub, begitu juga dengan para juri. Si yang kesal tidak menyangka Surong kembali membangkitkan roh pedangnya. Keruang Ju tidak terkejut karena Surong ada jenius yang sangat langka. Mereka pun menyudahi pertunjukan dengan tepuk tangan meriah dari para penonton. Pertunjukan tadi juga telah meningkatkan jumlah penonton mereka hingga 1 miliar. Nah, di situ juga Risman pun muncul. Dia berterima kasih karena mereka telah membuat 1 miliar pasang mata melihat acara ini. Dan berkat itu juga dia pun mendapatkan banyak kekuatan spiritual. Risman pun mulai menjalankan rencananya. Sihir yang baru saja dia keluarkan bisa mempengaruhi orang-orang di dunia yang telah melihat acara ini. Dan sekarang para manusia adalah bonekanya. Namun di sini dia terkejut karena sihirnya tidak berpengaruh kepada Surong dan juga Lin. Yang ternyata semua itu dilakukan oleh Wang Ling. Dia memindahkan formasi milik Risman kepada Surong supaya dia itu bisa menggunakan teknik pesona adik imut kepada semua orang yang telah terpengaruh sihir iblis. Risman sangat kesal dengan apa yang telah mereka lakukan dan dia itu bersiap untuk menyerang mereka. Tapi tanpa diduga, Beast Station muncul dan langsung mengulti Risman. Namun di sini Beast Station dan orang-orang masih terkena sihir iblis dan sihir adik imut milik Surong tidak mampu menahan mereka. Lin menyadari bahwa ini adalah manipulasi iblis yang mampu merasuki kesadaran ilahi dan membuat para korban sekarang menjadi boneka iblis. Dan bagian 9 pun bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir di Senin depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.